saya minta keadilan hukum di pihak penegak hukum. Mau media cermat ke apa, yang jelas dia mengaku di Polres itu dia itu bukan dia tulis berita. Dan Usman datang ke dia itu juga saya tak tahu, datang kapan juga saya tak tahu. Usman datang mau bicara apa juga saya tak tahu. Itu jelas. Jangan kaitkan lagi, jangan sampai Ari bikin kemudian karena Ari ini papanya itu saya PAD, kemudian Usman ini datang karena Usman Senin, kemudian kaitkan dengan saya. Nah, kalau kemudian saya diserang terkait kekerasan itu sama. Saya tidak pernah lakukan kekerasan terhadap saudara Nurhalis di kantor polisi. Ini kantor polisi loh. Masa saya bikin kekerasan orang di situ, bahwa polisi biarkan. Dan saat itu saya masuk itu polisi sudah ada banyak di situ dan dekat Nurhalis. Jadi jangan seakan-akan bahwa polisi biarkan saya melakukan tindakan yang tidak senonoh. Tidak, saya tidak melakukan hal itu. Adu mulut oke. Tapi untuk kekerasan sampai meramas-ramas itu tidak pernah. Apalagi meramas itu baca ulang-ulang kali meramas. Jadi coba lihat sikap tangannya itu. Dan kemudian bahasa ancaman-ancaman. Justru ancaman itu muncul juga dari Nurhalis juga. Oh ngana mahangana hidang. Oh ngana mahangana hidang. Oke, mahangana hidang. Itu bahasa itu disampaikan ke Nurhalis. Mahangana hidang itu arti apa? Nanti ngana lihat. Dan ini dia pakai masyarakat ngoni menciam kulfinu wa mahangana hidang. Dan saya tak pernah ancaman bilang kalau saya terjadi wakil kota mau mesti ngana terbunuh ngana. Bahasa itu terada. Itu sengaja dibuat oleh Nurhalis, ada simpati teman-teman supaya membenarkan dia ke perbuatan yang salah tadi. Untuk tim hukum terkait dengan penyebab dugaan pemukulan di kediaman Nurhalis nih, itu bermula dari sebuah artikel opini yang kemudian direspon oleh kawan-kawan jurnalis, teman-teman wartawan ini berkaitan dengan undang-undang pers. Nah, dari pihak tim hukum sendiri, apa sudah berkonsultasi dengan ahli pers di Dewan Pers terkait dengan masalah ini? Sampai sekarang belum. Untuk berkoordinasi dengan Dewan Pers kami belum pernah mengambil langkah itu. Semuanya masih dalam posisi telaah. Bukan, biar supaya dia tidak bias. Artinya kalau memang ini berkaitan dengan opini, berarti kan pendapat bersangkutan secara pribadi. Kalaupun ada kekerasan, berarti yang bersangkutan bisa melaporkan itu ke penegak hukum. Kalau berkaitan dengan karya jurnalistik, berarti ini juga ada kaitannya dengan pers. Maksudnya itu yang harus didudukan biar, ya ini tadi kan maksudnya biar tidak bias. Iya. Terkait dengan tindakan pers. Tindakan pers ini kan sudah ada undang-undangnya. Kalau terkait dengan tindakan jurnalis yang menyalahi kode etik, sudah ada kode etik jurnalisnya. Nah, kalau berkaitan dengan kekerasan, maka tadi itu kekerasan yang dilakukan oleh Adi, oleh Nurhalis selaku korban telah melaporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini di Polres. Dan kemudian dikarenakan isu ini begitu kuat, Polres kemudian mengambil satu langkah atau merespon isu publik yang ada, kemudian mengambil satu langkah cepat dengan laporan Nurhalis tadi. Kemudian telah dilakukan rilis oleh pihak Polres. Dan kami sebagai tim hukum, kami sangat menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh pihak Polres Kota Tidore Kepulauan. Dalam rilisnya itu kami sangat menghormati secara hukum. Kami serahkan sepenuhnya kepada hukum agar proses ini berjalan. Kami juga berharap agar keadilan itu bisa ditegakkan. Jangan hanya kemudian isunya itu meminta keadilan kepada Nurhalis. Kami juga punya hak untuk memperoleh keadilan. Jadi tadi kami bilang
semuanya harus berimbang. Nah, proses yang dilakukan oleh Polres, kami sekali lagi kami sangat menghormati dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak aparatur hukum untuk menyelesaikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Olehnya itu sekali lagi kami mau mengimbau, tolong kita sama-sama bijak menggunakan Facebook. Jangan lagi ada peradilan opini yang itu seolah-olah menyudutkan Bapak Muhammad Senin atau pihak lain manapun. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Ya. Apa benar tidak tangan saya ini menyentuh wajah Nurhalis atau tidak? Di sini perlu saya jelaskan agar ini tidak bias lagi, karena sebagai orang yang beragama, sekalipun tidak 100% jujur, tapi kita harus berkata jujur, sekalipun pemahaman teman yang lain mungkin tidak jujur, tapi saya harus sampaikan bahwa apa yang terjadi di saat di ruangan, salah satu ruangan di Polres Tidore, ini perlu saya ceritakan karena sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Saya berumpamakan sebuah pohon. Pohon itu dia bergoyang, kalau tanpa ada angin tidak mungkin. Saya ketika saya datangi Polres Tidore karena saya mendengar informasi bahwa ponakan saya melakukan tindakan yang tadi disebut melawan hukum, main hakim sendiri. Tujuan saya ke Polres, saya mau memastikan itu betul atau tidak. Ternyata ketika saya berada di kantor Polres, ponakan saya ada dan si Nurhalis juga ada. Saya jelaskan ini biar tidak ada polemik di luar, bahwa saya akan ada insiden itu polisi membiarkan itu. Ketika saya berada di ruangan itu, di sekitar Nurhalis itu ada petugas polisi. Ada sekitar 3 atau 4 orang di belakangnya Nurhalis dan ada 2 orang di depannya Nurhalis. Saya bertanya begini, Nurhalis kenapa ngana begitu selalu bikin opini yang bikin berita yang menyudutkan saya? Dengan lantang Nurhalis sampaikan, oh maaf, itu bukan rilis berita, itu di opini. Terus saya bilang, masa ngana seorang wartawan bikin opini? Dia bilang, jangan ajarkan saya tentang jurnalis dengan gerakan tangan yang jadi di dalam itu kemudian sikap Nurhalis ini menurut saya tidak beretika sama sekali. Dari sisi usia dia dengan saya sangat jauh. Kemudian saya sampaikan, justru ngana beropini di Facebook itu bertentangan dengan ngana sebagai seorang wartawan. Dia jawab, oh itu saya pihak dan ente monitor wakil wali kota bicara begitu di masyarakat. Video jelas, saya bilang justru video jelas, tapi nggak ada penyampaian di Facebook itu jadi tidak jelas. Karena apa yang anda lakukan itu menyudutkan saya secara pribadi. Nah, begitu ada mulut ini karena saya bicara, dia suara juga besar, polisi semakin banyak dan mengawal di dalam ruangan itu. Kemudian satu bahasa yang bikin saya minta maaf, karena bahasa itu tiba-tiba saya jadi emosi. Orang ngone manusia ni mau berfirman dengan tangan begini. Nah, dengan bahasa itu kemudian respect saya langsung mendekati beliau itu dengan tujuan, nggak ada kurang ajar, tutup nggak ada dulu itu.
Jadi tangan saya itu ujung ini sempat dapat hidung, tapi bukan ramas ya, begini. Itu polisi tertangkap dan pisahkan saya dari Nurhalis. Terus di berita juga ada ancaman, kalau ngana ini kita bukan wali kota, kalau wali kota orangnya kita bunuh, dengan bahasa bunuh saya tidak pernah sampaikan. Dan itu bahasa tidak etis. Kalau saya bilang kalau apa saya bunuh, saya cuma bilang begini, Nurhalis saya bersyukur sekali karena hari ini Allah berikan saya jabatan wakil wali kota. Kalau jabatan wakil wali kota bukan saya, kalau dia ada di samping ada Yunus, maka ngana ini. Saya bicara begitu. Nah, saya bahasa kalau bukan wakil wali kota. Kalau saya wakil wali kota kan tidak mungkin saya bikin itu kan. Nah, karena emosi dengan dia punya lantang bicara tadi. Saya tidak pernah sebut saya bunuh, tidak pernah. Tapi sikap Nurhalis pada saat itu, jangankan saya, malaikat pun pasti akan tersinggung. Karena tidak berhentikan dia berhadapan dengan saya ketika saya bertanya, itu dia dengan tangan-tangan yang memang sangat luar biasa. Dan masalah opini ini bukan baru satu kali. Kemudian yang berikut terkait dengan lapor balik kepada Nurhalis, nanti kita lihat, nanti hari ini akan kita lakukan gunakan hak jawab. Yang dimaksudkan tadi itu orang-orang yang berkomentar miring terkait dengan persoalan ini. Semua komentar miring ini dia bermula daripada komentar Nurhalis di Facebook itu. Akhirnya disebut Sambo kali sama Erik kali pejabat negara sama dengan ini. Nah, undang-undang ini cuma bukan mengatur dengan tindakan keras saja. Dari berbahasa, dari ucapan juga diatur dalam undang-undang. Karena undang-undang IT jelas. IT itu jelas. Sebagai warga negara, kalau bicara harus jaga supaya jangan menyinggung orang lain secara pribadi di situ. Kemudian yang berikut, dari bahasa-bahasa teman-teman Nurhalis kemudian mendukung Nurhalis secara ini di status Facebook, ini menurut saya terlalu berlebihan. Perlu diingat, sebagai wakil wali kota, biar mungkin di mata teman-teman ini tidak ada gunanya menurut teman-teman, tapi perlu diingat sebagai wakil wali kota punya hak imun juga ada. Kalau bahasa atau tindakan yang tidak menyenangkan, saya bisa mengadukan ini ke pihak yang berwajib. Dan untuk Nurhalis kita kaji dulu. Tapi teman-teman yang menyebut secara terang-terang di Facebook bahwa saya preman, saya begini, saya tetap tidak terima dan kita akan mengadukan ini ke pihak hukum. Kita serahkan ke kepolisian untuk proses secara hukum. Terakhir, saya minta keadilan hukum di pihak penegak hukum. Jangankan dia, saya pun harus seperti itu. Kalau saya salah, silakan saja. Tapi bicara kekerasan, saya tidak pernah menghalang-halangi kegiatan wartawan. Karena apa yang saya lakukan itu Nurhalis bukan sebagai seorang wartawan, karena dia menyatakan sikap bahwa dia sampaikan itu secara pribadi karena di opini, bukan rilis berita. Ini saya harus tegaskan. Apa yang disampaikan Nurhalis itu bukan sebagai wartawan, karena dia mengakui bahwa itu bukan rilis berita. Berarti apa yang dilakukan ini bukan wartawan, tapi Nurhalis secara pribadi. Terima kasih.